Awal 2025, satu perusahaan AI asal China bikin Nvidia kehilangan 593 miliar dolar AS nilai pasar cuma dalam sehari. Namanya DeepSeek. Sekarang, nyaris sudah tidak lagi terdengar. Padahal belum sampai 2 tahun, nggak ada skandal besar, nggak bangkrut juga. Mereka bahkan masih merilis model baru. Tapi dunia seperti sudah lupa kalau perusahaan ini pernah mengguncang industri AI global hanya dalam sekejap. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalau DeepSeek sudah tidak lagi bikin pasar gemetar, siapa yang sekarang benar-benar memegang arah persaingan AI? Antara China atau Amerika? Kita perlu paham dulu sebesar apa guncangan yang dibuat DeepSeek di awal 2025. Waktu R1 dirilis, reaksi pasar bukan sekedar, oh ada model AI baru dari China. Ini beda, saham-saham teknologi global jatuh. Aplikasi DeepSeek sempat jadi salah satu aplikasi paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, banyak orang mulai melihat AI China bukan cuma sekedar mengejar ketertinggalan, tapi benar-benar mulai mempengaruhi arah industri global. Yang bikin kepanikan makin besar, DeepSeek muncul di tengah pembatasan chip Amerika terhadap China. Artinya, mereka tetap bisa membangun AI yang kompetitif meski akses ke chip terbaik dibatasi. Itu memberi sinyal keras bahwa tekanan geopolitik belum tentu efektif memperlambat laju China. Tapi, dan ini yang sering luput ya, momentum itu ternyata tidak bertahan lama. Saat DeepSeek merilis V4 di 2026, respon pasar ternyata datar. Modelnya tetap kuat, tetap efisien, tapi efek kejutnya sudah hilang. Industri AI bergerak terlalu cepat. Efisiensi yang dulu terasa revolusioner perlahan berubah jadi standar baru, bukan lagi keunggulan eksklusif. Di saat yang sama, Qwen dari Alibaba dan Kimi dari Moonshot juga meluncurkan model yang semakin kompetitif. DeepSeek tidak lagi jadi satu-satunya pemain yang paling menonjol, bahkan di antara perusahaan AI China sendiri. Sementara itu, perusahaan-perusahaan di Amerika juga tidak tinggal diam. OpenAI mulai mendorong AI mereka masuk langsung ke software perusahaan besar. Anthropic lewat Claude 4.5 fokus ke coding, analisis finansial, dan kebutuhan enterprise. Bahkan terintegrasi ke Microsoft 365 Copilot. Salesforce memperluas kerjasama lewat Agentforce untuk membawa AI langsung ke sistem operasional bisnis. Dan di titik itu, arah permainannya berubah. Fokus industri bukan lagi soal siapa yang punya model paling mengesankan, tapi siapa yang paling cepat membuat AI benar-benar dipakai di dunia nyata dan menghasilkan nilai bisnis yang nyata. Pertanyaan pentingnya sekarang, kok bisa DeepSeek sempat menguncang industri, tapi perusahaan-perusahaan Amerika yang akhirnya kembali mengambil kendali? Jawabannya ada pada satu konsep penting dalam strategi bisnis. Perbedaan antara value creation dan value capture. Value creation terjadi ketika sebuah perusahaan berhasil menciptakan inovasi yang memaksa seluruh industri berpikir ulang. Dan itulah yang dilakukan DeepSeek. Mereka membuktikan bahwa AI kompetitif bisa dibangun dengan biaya yang jauh lebih murah. Mereka mengubah paradigma industri. Tapi value capture itu soal siapa yang paling mampu mengubah perubahan tadi menjadi distribusi, monetisasi, pengguna loyal, dan keuntungan jangka panjang. Karena dalam banyak industri teknologi, pihak yang menciptakan disrupsi belum tentu jadi pihak yang paling besar menikmati hasilnya. Ada faktor kedua, komoditasi teknologi. Di industri AI, inovasi bergerak begitu cepat sampai keunggulan teknologi bisa berubah jadi standar baru hanya dalam waktu singkat. Begitu kompetitor mulai mengejar pendekatan yang sama, diferensiasi langsung menipis. Pasar akhirnya mulai menganggap AI murah sebagai ekspektasi dasar, bukan lagi sesuatu yang istimewa. Dan di titik itu, nilai industri bergeser. Bukan lagi ke model AI paling pintar, tapi ke siapa yang menguasai distribusi, software enterprise, workflow business, cloud, dan integrasi sistem. Inilah medan baru pertarungannya. Dan di medan inilah, OpenAI dan Anthropic bergerak jauh lebih agresif. Semakin dalam AI mereka tertanam di sistem kerja perusahaan, semakin besar switching cost bagi pengguna untuk pindah ke platform lain. Dan disitulah keunggulan kompetitif Amerika yang sebenarnya. Bukan cuma soal model paling pintar, tapi soal ekosistem yang paling sulit ditinggalkan. Tapi jangan salah membaca situasi. Walau OpenAI dan Anthropic kembali berada di atas angin, tantangan mereka justru makin berat, bukan makin ringan. Masalah terbesarnya, biaya. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan AI Amerika membangun frontier AI lewat pendekatan yang sangat mahal. GPU Nvidia dalam jumlah besar, data center raksasa, konsumsi listrik yang tinggi, sampai biaya training miliaran dolar. Lalu DeepSeek datang dan menguncang logika itu. Efek kejutnya memang memudar, tapi dampaknya permanen.
Sekarang hampir semua perusahaan AI mulai fokus pada inference cost dan deployment yang murah. Karena kalau model-model China bisa menawarkan performa yang cukup baik dengan harga jauh lebih rendah, banyak perusahaan mungkin tidak lagi merasa perlu memakai model frontier yang paling mahal untuk pekerjaan sehari-hari. Perang AI sekarang mulai terasa seperti perang industrialisasi massal, bukan sekedar perlombaan inovasi teknologi. Dan China punya keunggulan besar di distribusi. DeepSeek, Qwen dari Alibaba, ByteDance, Tencent, semuanya punya akses langsung ke ratusan juta pengguna dan ekosistem aplikasi yang sangat besar. Pemerintah China juga mendorong penggunaan AI secara agresif ke pendidikan, manufaktur, kendaraan listrik, dan layanan publik. Model-model open source China berkembang cepat karena murah dan mudah dimodifikasi. Dan itu membuat AI China semakin sulit dibendung, terutama di negara-negara berkembang yang sensitif terhadap harga dan kedaulatan teknologi. Jadi walaupun OpenAI dan Anthropic masih memimpin frontier AI hari ini, tantangan terbesar mereka sebenarnya baru saja dimulai. Kalau ingin pertahankan dominasinya, perusahaan-perusahaan AI Amerika harus bertarung di 3 medan sekaligus. Yang pertama, menjaga jarak teknologi. Amerika masih unggul besar di GPU NVIDIA, cloud infrastructure, software stack AI, dan talenta riset frontier. Karena itu, OpenAI, Anthropic, Google, dan Microsoft terus membangun data center AI dalam skala raksasa sambil memperkuat kontrol ekspor chip ke China. Mereka sadar kalau China berhasil mengejar frontier capability, keunggulan AI Amerika bisa terkikis jauh lebih cepat. Kekhawatiran ini mirip dengan yang pernah terjadi di industri solar panel dan kendaraan listrik. Amerika memimpin inovasi awal, tapi China yang akhirnya mengambil alih produksi massal dan distribusi global. Kedua, memenangkan perang ekosistem. Punya model AI paling pintar aja nggak cukup. OpenAI sekarang semakin fokus membangun AI agents, software integration, dan workflow business. Anthropic memperkuat posisi mereka di enterprise lewat AI yang dianggap lebih stabil, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya jelas, menjadikan AI Amerika sebagai fondasi utama software, coding, keamanan cyber, riset, dan infrastruktur digital global sebelum ekosistem alternatif dari China tumbuh terlalu besar. Yang ketiga, membangun kebijakan yang kohesif. China mendorong AI lewat pendekatan negara yang terintegrasi, smart city, manufacture, robotika, sampai layanan publik. Sementara di Amerika, arah kebijakan AI masih tersebar antara kepentingan big tech, startup, regulator, dan politik domestik. Karena itu, mulai muncul dorongan agar pemerintah Amerika lebih aktif membangun standar keamanan AI, pelindungan intellectual property, dan diplomasi AI global. Sebab kalau Amerika terlalu fokus pada monetisasi jangka pendek, sementara China terus membangun ekosistem jangka panjang secara sistematis, beberapa tahun ke depan AI China bisa jadi pilihan utama di banyak negara berkembang di seluruh dunia. Dari seluruh pertarungan ini, ada 3 pelajaran penting yang sering terlewat. Pertama, mengguncang industri dan menguasai industri adalah 2 hal yang berbeda. DeepSeek berhasil memaksa seluruh pemain besar berpikir ulang soal biaya dan efisiensi AI. Tapi begitu pasar bergerak mengikuti arah yang sama, keunggulan revolusioner itu kehilangan eksklusivitasnya. Disrupsi memang membuka pintu, tapi tidak otomatis menentukan siapa yang akhirnya menguasai ruangan di balik pintu itu. Kedua, keunggulan teknologi selalu punya masa kadaluarsa. Setelah DeepSeek membuktikan AI murah dan efisien, Qwen, Kimi, dan berbagai model open source langsung bergerak ke arah yang sama. Efisiensi bukan lagi pembeda utama. Hampir semua pemain mulai menawarkan pendekatan serupa, dan akhirnya nilai industri bergeser dari model AI semata ke software, distribusi, workflow, dan integrasi enterprise. Dan di area inilah perusahaan-perusahaan AI Amerika bergerak jauh lebih cepat memperkuat posisi mereka. Yang ketiga, dalam bisnis teknologi, menciptakan nilai saja tidak cukup. Anda juga harus bisa menangkap nilai itu. DeepSeek sangat kuat dalam value creation. Mereka mempercepat revolusi AI global dan membuktikan sesuatu yang sebelumnya belum dipercaya industri. Tapi OpenAI dan Anthropic bergerak lebih efektif dalam value capture, mengintegrasikan AI ke software enterprise, cloud, dan sistem kerja perusahaan besar. Semakin dalam AI mereka tertanam di aktivitas bisnis sehari-hari, semakin kuat posisi mereka mempertahankan pengguna dan monetisasi jangka panjang. Perang AI antara China dan Amerika sebenarnya bukan cuma soal teknologi. Ini cermin dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam hidup dan bisnis, kita sering terjebak percaya bahwa satu terobosan besar sudah cukup untuk menentukan segalanya. Bahwa satu momen kemenangan akan membawa kita terus melaju ke depan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. DeepSeek sudah membuktikannya. Mengguncang industri dan menguasai industri adalah 2 hal yang sangat berbeda. Yang benar-benar menentukan jangka panjang bukan siapa yang paling cepat menciptakan perubahan,
tapi siapa yang paling sabar, paling konsisten, dan paling cerdas membangun di atas perubahan itu. Pertanyaannya sekarang buat Anda, dalam pekerjaan, bisnis, atau karir Anda sendiri, apakah Anda baru sekedar menciptakan nilai? Atau Anda juga sedang serius membangun sistem untuk menangkap nilai itu?